Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Masih di Matematika SMK, ketemu lagi dengan saya, Ibu Indira Santi di sini. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkan nilai fungsi trigonometri itu pada sebuah grafik yang namanya grafik fungsi trigonometri ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 buah grafik fungsi. Yang pertama, fungsi Y sama dengan sin X, kemudian grafik untuk fungsi Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Ya, bagaimana cara membuat grafik atau menentukan grafik dari fungsi trigono ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama dulu, grafik untuk nilai perbandingan perbandingan trigono Y sama dengan sin X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita isi dulu tabel dari nilai perbandingan trigonometri yang sudah kamu pelajari pada materi sebelumnya. Oh iya, grafik fungsi ini merupakan bagian yang ketiga dari topik trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, pada pelajaran ini, kalau mau membuat grafik, maka kamu isi dulu tabel ini. Isi nilai di sini ada 4 kuadran ya yang harus kita isi. Untuk nilai X-nya itu kita isi dengan sudut-sudut istimewa yang mulai dari kuadran 1 sampai 4, yaitu sudut 0 sampai 360 ya. Kita ambil saja sudut-sudutnya yang hasil bilangannya bilangan rasional. Jangan yang bentuk akar agar memudahkan kita membuat grafiknya. Nah, seperti ini. Sin 0, ini X-nya kita ganti dengan 0. Sin 0 itu nilainya 0 yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Dan bisa juga kamu lihat pada tabel istimewa yang terdahulu. Jadi sin 0 nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya setengah. Kemudian sin 90 nilainya 1. Ini di kuadran 1. Kemudian untuk yang di kuadran kedua kita pilih yang sudut berelasi dengan 30 derajat. Yaitu sudut 150 ya. Berarti sin 150 nilainya setengah. Kemudian sin 180 itu nilainya 0. Yang hasilnya akar tidak kita ambil. Kemudian untuk sudut di kuadran ketiga itu nilai sinusnya yang kamu tahu apa? Negatif kan? Jadi 210 merupakan sudut berelasi dari 30 di kuadran ketiga. Masih ingat materi sebelumnya kamu sudah belajar tentang mencari nilai dari sudut berelasi ya. Jadi kalau sin 210 nilai sinusnya minus ya. Jadi sedangkan dia berelasi dengan sudut 30. Jadi di sini min setengah. Ya. Kemudian sin 270 nilainya minus 1. Untuk kuadran keempat, nilai perbandingan trigono juga negatif. Karena yang nilai positif hanya di kuadran 1 dan kuadran kedua nilai sinusnya. Jadi selain itu, nilai dari perbandingan trigononya adalah negatif. Kemudian sin 330 itu nilainya min setengah karena dia berelasi dengan sudut 30 ya. Kemudian sin 360 nilainya 0. Nah, ini nilai-nilai perbandingan trigonometrinya sudah ada, baru kita buat grafiknya. Kita lihat. Nah, untuk membuat grafik kita letakkan sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X kita letakkan sudut-sudut 0 sampai 360. Jadi di sini jaraknya harus sama ya. Kalau kamu ngambil jaraknya 30, maka tiap-tiap peta ini kamu kasih jarak, kamu kelipatan dari 30. Jadi 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, dan seterusnya kelipatan 30. Kenapa harus sama jaraknya? Supaya grafiknya kelihatan lebih bagus. Nah, ini dia. Kemudian untuk sumbu Y, itu kamu letakkan nilai yang ada pada sin X, nilai sin X-nya ya.
Ini sebagai Y, itu kita letakkan di sini angkanya 0 sampai 1 ya. Jadi kita lihat di sini setengah, 1. Untuk yang di bawah minus setengah dan 1. Nah, setelah ini kamu letakkan pasangannya, koordinatnya sin 0 nilainya 0, berarti di sini 0,0. Sin 30 nilainya setengah, berarti di sini 30, di sini titik koordinat. Kemudian 90 nilainya 1, 180 nilainya setengah, 150 nilainya setengah, 180 nilainya 0, kemudian 210 nilainya min setengah, 270 minus 1 ya. Ya, kemudian 330 nilainya min setengah ya. Kemudian 360 nilainya 0. Nah, setelah kamu letak titik-titik koordinatnya baru kamu sambung. Nah, inilah dia grafik dari Y sama dengan sin X. Jadi nilai perbandingan trigono kita letakkan ke dalam grafik seperti ini. Oke, ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan sin X. Kemudian kita perhatikan. Dari grafik ini itu kita peroleh bahwa kalau kamu perhatikan di sini nilai maksimum minimum dari grafik sin adalah nilai berapa? Iya, nilai maksimumnya 1 ya, dan nilai minimumnya adalah minus 1. Nah, di sini kalau maksimumnya 1 dan minimumnya min 1 berarti dia punya amplitudonya 1. Dari mana datang 1? Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh atau simpangan terjauh dari suatu grafik. Nah, kamu lihat di sini simpangan pada grafik sin X itu adalah 1. Ini diperoleh dari itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum bagi 2. Nah, itulah dia nilai amplitudo. Jadi kalau nilai maksimumnya 1 dikurang min 1, jadi 1 tambah 1, 2. Karena dia kurang kurang ya, 2. Kemudian dibagi 2, maka nilai amplitudonya adalah 1. Ini ya, dari grafik sinus. Kemudian yang kita lihat lagi, periode. Periode itu apa? Periodenya di sini 360. Apakah itu periode? Periode itu adalah besar sudut yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, besar sudut yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang itu namanya periode. Satu gelombang itu apa? Satu gelombang adalah satu gunung dan satu lembah. Jadi ini ada satu gunung dan satu lembah, maka ini disebut dengan satu gelombang. Nah, periode adalah besar sudut yang ditempuh oleh satu gelombang. Itu namanya periode. Makanya kalau kita lihat Y sama dengan sin X ini grafiknya, periodenya adalah 360 atau 2V ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah frekuensinya. Frekuensinya 1. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang di dalam 360. Nah, kamu lihat di sini. Pada sudut 0 sampai 360, dia memiliki ada berapa gelombang? 1. Jadi kalau satu gelombang berarti dia punya frekuensi 1. Ya. Kemudian grafik sin ini itu berpangkal di titik 0. Bermula dia di titik 0. Jadi dia tetap tidak bergeser kemana-mana. Ya. Nah, ini hasil dari grafik yang kita perhatikan ini. Maka kita lihat nih, Y sama dengan sin X itu sebenarnya adalah di depan sinus ini ada angka 1. Nah, angka 1 inilah yang disebut dengan amplitudo. Ya, angka 1 yang di depan sinus ini adalah amplitudonya. Tadi amplitudonya adalah 1 ya. Maka ini adalah amplitudo. Jadi kamu nanti kalau memperhatikan fungsi trigono, kamu lihat. Berarti kalau di sininya ada angka 2, berarti dia memiliki amplitudonya 2. Sedangkan di depan X itu ada angka 1, cuman tidak dituliskan. Ini berarti frekuensi. Ya, karena grafik Y sin X kita ini kan nilainya frekuensinya 1. Jadi di sini ada angka 1. Sedangkan plus minus itu gunanya untuk
bergeser. Kalau dia titik 0 berarti grafiknya tetap tidak ada bergeser ke kiri dan ke kanan ya. Begitu. Jadi untuk memudahkan kita, maka kita buat rumus umumnya. Y sama dengan A sin Fx plus minus G. Ini kita buat dalam bentuk umum. A ini adalah amplitudo, sedangkan yang dekat dengan X adalah frekuensi, plus minus adalah artinya kalau dia plus, grafik itu akan digeser ke kiri. Sedangkan kalau dia minus, itu grafik akan digeser ke kanan. Dan G ini untuk nilai sudut, berapa besar pergeserannya, berapa derajat pergeseran dari suatu grafik. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal pertama adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X. Nah, kamu ingat di sini kita lihat bentuk umumnya, bahwa bentuk umumnya Y sama dengan A sin Fx plus minus G. Nah, kalau begitu, kita lihat 2 ini apa? 2 ini adalah amplitudonya, ya, amplitudo. Atau yang disebut dengan simpangan terjauh dari grafik yang akan kita buat. Jadi ini 2 adalah amplitudo. Sedangkan 3, nah nilai maksimumnya kalau kita lihat di sini, berarti nilai maksimum dari grafik itu nanti adalah 2, dan nilai minimumnya adalah minus 2. Jadi dia punya amplitudo 2. Jadi sudah tergambar nih, kita akan membuat grafik. Jadi tergambar dalam pikiran kita nih, nanti grafiknya punya amplitudo 2. Kemudian 3 ini apa? 3 ini adalah frekuensi. Apa tadi frekuensi? Banyaknya gelombang di dalam satu di dalam 360 dalam 360 derajat. Jadi nanti dia grafik ini akan memiliki 3 gelombang atau 3 frekuensi ya. Jadi kita lihat frekuensinya 3. Nah, kalau frekuensinya 3, berarti periode satu frekuensi atau satu gelombang itu berapa? Tentu periodenya adalah 360, kita bagi 3, karena di dalam 360 nanti akan ada 3 gelombang. Jadi, satu periode itu akan menempuh jarak 120 derajat. Ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Karena dia tidak ada plus minus di sini, berarti grafiknya akan tetap di titik 0 bermula. Dia tidak ada pergeseran ya. Kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, setelah kita lihat di sini, ya, kita letakkan karena dia punya frekuensi 3, berarti di dalam 360 ini nanti akan ada 3 gelombang. Nah, satu gelombang periodenya adalah 120, maka kita bagi 3. Ini 1, kemudian di sini 1, ini 1. Ya, oke. Ada 3 gelombang sinus nanti di sini, karena frekuensinya ada 3. Nah, tadi model sinus kan ada gunung, ada lembah ya. Jadi ini kita bagi 2 dulu, biar cantik gambarnya. Kemudian maksimumnya berapa? Maksimum 2. Berarti di sini 1 titik, kemudian minimumnya sini. Nah, ini 1 periode atau dia 1 frekuensi nih ya. Nah, periode jarak tempuh dalam satu gelombang adalah 120. Itu yang disebut dengan periode. Frekuensinya baru 1 nih. Kemudian kita buat satu lagi. Nah, sama nih. Maksimumnya 2, minimum min 2. Satu lagi. Nah, ini. Jadi inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan 2 sin 3X. Sudah selesai. Jadi kita tidak perlu lagi membuat isi tabel kayak yang pertama tadi, itu hanya menunjukkan bentuk dasar dari fungsi sinus. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min 2 sin 2X plus 60. Nah, nih kita lihat. Nah, kalau menurut bentuk umumnya, apa yang kamu ketahui di sini? Di sini ada, di depan sinus ada min 2. Artinya apa? Nilai minimum dari grafik itu adalah min 2, maksimumnya adalah 2. Maka amplitudo itu adalah min 2, karena maksimum dikurang minimum, hasilnya adalah dibagi 2.
hasilnya min 4 bagi 2 jadi min 2. Jadi amplitudonya minus 2 ya. Simpangan terbesarnya di 2. Kemudian frekuensi. Nah, kita lihat frekuensinya di sini Fx. Frekuensinya berarti ada 2. 2 di dalam 360 derajat tadi nanti akan ada 2 frekuensi. Maka karena frekuensinya ada 2, maka periodenya adalah 360 dibagi 2. Jadi jarak tempuh satu gelombangnya adalah 180 derajat. Kemudian grafik akan digeser karena di sini tandanya tambah, maka grafik tadi akan bergeser dari titik 0 itu ke sebelah kiri. Sejauh apa? Sejauh 60 derajat dibagi 2. Berarti sejauh 30 derajat. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Nah, karena frekuensinya ada 2, berarti 360 ini kita bagi 2. 180, kemudian 360. Nah, ini nanti akan ada 2 gelombang. Kemudian kita bagi lagi nih. Ya, kita bagi 2. Maksimumnya karena di sini minus 2 berarti dia bermula dari titik dari lembah dulu, minus 2 ya. Kemudian maksimum 2. Baru kita buat lagi yang kedua, minimum, kemudian maksimum. Kita buat grafiknya. Nah, ini dia. Ini belum bergeser ya. Ini masih di titik 0, sedangkan di sini kan tambah 60. Maka dia akan bergeser ke sebelah kiri 30 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan min 2 sin 2X tambah 60. Sudah selesai. Begini ya. Gimana? Paham? Oke, sekarang kita mempelajari grafik dari cos lagi. Sama, untuk membuat grafik cos, sebagai awalnya, dasarnya kita isi dulu tabel ini. 0, cos 0 nilainya 1, cos 60 nilainya setengah, cos 90 nilainya 0, kemudian di kuadran kedua itu nilainya minus ya, nilai cos di kuadran kedua nilainya minus, dan 120 adalah sudut berelasi dari 60. Jadi min setengah, kemudian cos 180 min 1. Di kuadran ketiga, nilai cos-nya juga minus, dan 240 berelasi dengan 60. Jadi min setengah, kemudian 270, 0, cos 300 nilainya setengah, cos 360 nilainya 1. Nah, setelah ini kamu buat, baru kita letakkan di grafik. 0, koordinat 0 dengan 1. 0 derajat dengan 1. Kemudian 60 setengah. Kemudian 90, 0. Kemudian 120 min setengah. 180 derajat nilainya min 1. Kemudian 240 min setengah. Kemudian 270, 0. 300 dengan setengah ya koordinatnya. Kemudian 361. Nah, kalau sudah selesai kamu letakkan titiknya, maka kita sambung. Nah, ini bentuk dari grafik Y sama dengan cos X. Jadi bentuknya seperti ini. Gunungnya separuh ya, separuh di kiri, separuh di kanan. Kemudian ini lembahnya di tengah-tengah. Ya, jadi kamu perhatikan bentuk grafik dari cos X. Oke, kita untuk bentuk umumnya itu sama. Di depan cos itu adalah menunjukkan amplitudonya, sedangkan di dekat X itu frekuensi. Nah, ini sama bentuknya. Kita lihat contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3X dikurang 90. Nah, ini apa artinya? Berarti amplitudonya 2. Frekuensinya ada 3. Ya, jadi maksimum dari grafik itu nanti 2, minimumnya adalah min 2. Amplitudonya berarti 2, karena 2 dikurang 2, 4 dibagi 2, dapatnya 2. Jadi amplitudonya 2 ya. Kemudian frekuensinya ada 3, kita lihat dari sininya. Berarti dalam 360 derajat itu akan ada 3 gelombang. Jadi frekuensinya 3.
Kemudian periode satu gelombangnya adalah 120. Dapatnya dari 360 karena dia ada 3 gelombang bagi 3, berarti satu gelombang itu 120 derajat periodenya. Kemudian grafik, karena ada tanda minus di sini, berarti grafik ini akan bergeser ke kanan. Kalau tadi plus bergeser ke kiri, maka sekarang minus bergeser ke kanan. Berapa? 90 dibagi 3. Jadi dia akan bergeser 30 derajat ke kanan. Ya, kita lihat gambarnya. Dari titik dari titik 0 kita bagi 3, karena frekuensi ada 3 ya. 120, 240, baru 360. Kemudian ini satu cos nih, satu gelombang cos. Ini yang kedua ya. Kita letakkan dulu di sini tengah-tengahnya untuk lembah. Kemudian nih sama ya gitu. Karena bentuknya tadi kan separuh kiri kanannya gunungnya separuh ya. Kemudian maksimumnya ada 2 ya. Kita sambung. Nah, di sini kita sambungkan. Nah, begitu. Ini satu nilai cos, satu frekuensi ya. Nah, sekarang bergeser ke kanan 30 derajat. Nah, inilah dia. Ini adalah grafik Y sama dengan 2 cos 3X dikurang 90. Ya, jadi bentuk dari grafik cos gini. Nah, karena dia ada 3 frekuensi berarti ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kenapa dia bergeser? Karena dia ada tanda kurang. Oke, nah, kita lanjut lagi. Untuk grafik tan, sama. Kita buat dulu tabel. Ini untuk dasarnya ya. Tabelnya karena tan itu nilai-nilai bilangan rasionalnya adalah di sudut 0,45, maka jarak grafiknya 45 derajat. Tan 00, tan 90, tan 451, tan 90, tak hingga. Ya. Kemudian kita kuadran keduanya itu sudut berelasinya. Tan di kuadran kedua nilainya negatif ya, negatif 1. Kemudian 180, 0, 225, 1, 270 nilainya tak hingga. Kemudian kuadran keempat nilainya min 1, tan 315 nilainya min 1. Kemudian tan 360, 0. Nah, sekarang kita letakkan koordinatnya di sumbu X dan Y. Kita letakkan dulu 0, 45. Tadi kan jaraknya 30. Nah, untuk tan karena nilai-nilainya yang tidak ada dalam bentuk akar, nilainya adalah jarak 45, maka kita buat jarak 45. Harus sama ya. Itu jarak 45. Kemudian di sumbu Y kita letakkan nilai 01. Nah, karena nilai tan itu amplitudonya tak hingga ya. Di sini tidak hanya simpangannya tak hingga. Jadi kita bagi dulu. Nah, nih. Tadi di sini tan 0 nilainya 0. Tan 45 nilainya 1. Nah, tan 90 itu kan tak terhingga, tak terdefinisi. Jadi dia tak ada titik koordinat yang tetap. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kemudian 135 nilainya minus 1. Kemudian 180, 0, 225, 1. Nah, sedangkan 270 tak hingga lagi. Kita garis gini. Nah, maka grafiknya seperti ini. Karena di sini tak hingga, di sini juga tak hingga ya. Jadi grafiknya seperti ini nih, grafik tan. Kemudian tan 315 nilainya minus 1. 360 nilainya 0. Nah, baru kita gambar. Nah, seperti inilah grafik dari tan. Jadi bentuknya berbeda dengan sin dan cos tadi. Kamu harus bisa membedakan bentuk grafik sin, yang mana grafik cos, dan yang mana tan. Jadi harus bisa membedakan ya. Kita lihat contoh soal. Untuk ini kita sama bentuk umumnya. Kita lihat contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan tan 2X. Apa artinya ini? Berarti berarti frekuensinya ada
ada 2 di dalam 360 ya. Untuk amplitudo khusus tan itu dia tak terhingga. Jadi nilai maksimum dari grafik itu nanti tak hingga dan nilai minimumnya juga min tak hingga. Sehingga amplitudonya tak hingga ya. Kemudian frekuensinya ada 2. Frekuensi ada 2 karena kita lihat dari sini. Kemudian periode karena dia ada 2 frekuensi berarti jarak tempuh satu gelombangnya adalah 180 derajat. Nah, grafik ini tidak digeser karena tidak ada tanda tambah dan kurang di sini. Jadi dia tetap. Kita lihat gambarnya. Oke, 0,45 tadi jarak 45 derajat. Nah, sekarang di sini 1 dan min 1. Kita bagi 2 karena frekuensi ada 2. Jadi ini 1 tan, periodenya 180, dan ini nanti 1 gelombang tan berikutnya, yang kedua. Kita bagi lagi di sini. Ya, ini untuk yang ke atas. Ini untuk yang di tengah dan ini untuk yang kanan. Ini 1 tan karena di sini ada dua frekuensi ya. Ini frekuensinya 1. Kemudian yang kedua juga buat seperti ini. Nah, kita ini ke atas 1 yang di tengah, kemudian yang bagian kanan. Nah, inilah dia grafik dari Y sama dengan tan 2X. Begitu ya. Jadi, kamu sudah bisa menentukan nanti apabila ada soal, yang manakah grafik dari fungsi Y sama dengan tan 3X. Nah, itu kamu sudah dapat gambaran di dalam pikiran kamu, wah ini nanti akan ada tiga frekuensi yang akan kita buat. Jadi itu sudah ada gambarannya nanti. Ya, oke, jangan salah. Nanti kalau grafiknya sin, jangan kamu pilih cos. Jadi kamu harus bisa membedakan antara grafik sin, cos, dan tan. Oke? Selamat belajar. Kamu bisa mengulang-ulang video ini sampai kamu paham. Oh ya, jangan lupa kerjakan latihan sebanyak-banyaknya agar kamu lebih paham lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.